Kepergian selebgram Lula Lavah pada Januari 2026 ini menyisakan duka yang amat dalam. Namun, di balik kepergiannya yang mendadak, publik kini menyoroti deretan kejadian yang dianggap sebagai firasat atau pertanda terakhir. Inilah 5 hal yang bikin merinding sebelum Lula ditemukan tiada, versi Cumi Top 5. Lula sempat mencurahkan segala keluh kesahnya tentang kondisi fisiknya yang terus merosot. Dengan nada yang sangat sedih, ia menyebut kondisinya sebagai penyakit borongan. Bukan hanya satu, tapi berbagai diagnosis medis menyerangnya sekaligus mulai dari infeksi saluran kemih, radang usus yang akut, hingga batu ginjal. Tubuhnya yang mumil harus menahan rasa sakit dari berbagai sisi, yang perlahan mulai menggerus pertahanan mentalnya. Namun, dari semua perjuangan medis itu, ada satu hal yang paling membuatnya trauma dan ketakutan luar biasa adalah prosedur kolonoskopi. Kepada Ki Anu, Lula tak lagi bisa menyembunyikan kerapuhannya. Ia yang dikenal ceria dan kuat, harus mengakui bahwa kali ini ia benar-benar merasa takut. Curhatan itu kini dikenang bukan hanya sebagai keluhan sakit biasa, melainkan sebagai isyarat bahwa sang selebgram sedang berada di titik nadir perjuangannya. Ia seolah sedang berpamitan melalui kejujurannya tentang rasa sakit yang sudah tidak sanggup lagi ia tanggung. Abis dirawat tuh dia pulang, terus dia masih harus mau operasi lagi sebenarnya, terus mau diperiksa tuh. Dia bilang ke saya malamnya jam 10 malam sebelum meninggal tuh dia ada pembekakan usus, mau dimasukin kamera. Terus saya bilang tenang aja, nggak usah takut. Dia takut. Saya bilang udah zikir aja, kayak gitu. Tapi ternyata besoknya juga udah nggak ada. Jauh sebelum hari kelam itu tiba, Lula bersama lingkaran sahabat terdekatnya ternyata sudah menyusun sebuah rencana besar. Mereka menjadwalkan sebuah liburan bersama untuk melepas penat dan merayakan kebersamaan. Namun, ada satu detail yang kini membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding. Dalam obrolan persiapan liburan tersebut, muncul sebuah kesepakatan mengenai tema pakaian. Lula dan teman-temannya berencana mengenakan dress code baju hitam. Pada saat itu, pilihan warna hitam mungkin hanya dianggap sebagai tren mode atau estetika belaka. Namun, takdir berkata lain. Warna hitam yang seharusnya menjadi simbol kekompakan di momen bahagia, kini justru menjadi simbol duka yang nyata. Janji untuk berkumpul dengan pakaian hitam itu akhirnya benar-benar terpenuhi, namun bukan di sebuah destinasi wisata, melainkan di rumah duka dan pemakaman. Ki Anu dan sahabat lainnya harus mengenakan warna tersebut dengan hati yang hancur, melepas kepergian sang sahabat yang tak sempat ikut dalam perjalanan yang mereka rencanakan. Halo? Halo? No, I don't want to hear this, Kenapa? Cak. I don't want to hear this. Tasya kenapa? What, Cak? I don't want to hear this, Cak. Kenapa? Ya kita emang mau liburan. Aku kemarin udah pada beli tiket kita semua. Terus ya kayak gitu deh, jadi cancel. Mau ke Chiang Mai, Mbak. Ke Thailand rame-rame. Satu geng. Aukarin juga ikut harusnya. Makanya kita kemarin tuh lagi senang banget sebenarnya.
rencananya udah lama ya Kak? Enggak, dadakan, tapi kayak dadakan langsung beli tiket gitu. Liburannya buat kita, liburan biasa aja, kita emang harusnya tuh tahun baru selalu bareng. Cuman kemarin kita liburan nggak bareng, misah lah. Mereka temen Lula, Sarah sama Risha sama Dara ke Bali, aku ke London, Karin di Melbourne. Pokoknya ini tahun baru yang misah. Terus kita pengen kayak liburan yang bareng. After tahun baru tuh itu kan Chiang Mai. Iya. Emang kalian pilih outfit seperti itu atau emang kayak dadakan aja? Hitamnya Tiba-tiba saya kepikiran pengen pakai hitam aja. Jadi saya bilang di grup pakai hitam yuk. Terus pakai hitam. Itu sebenarnya Ya Allah. ini juga nggak sih Kak rencana Iya. buat surprisein Kak Dara juga? Iya, Dara ulang tahun kemarin. Kan biasanya kalau ulang tahun pakai baju putih segala macem. Saya pengen kayak hitam aja tiba-tiba. firasat Kak. Maksudnya kalian Iya, nggak tahu. Beberapa waktu sebelum ditemukan tak bernyawa, Lula diketahui sedang berjuang menghapus beberapa tato di tubuhnya menggunakan prosedur laser. Netizen di berbagai media sosial kini menyoroti tindakan tersebut bukan sekadar urusan estetika biasa. Banyak yang berspekulasi dan meyakini bahwa ini adalah sebuah pertanda atau firasat pembersihan diri. Publik melihat langkah Lula sebagai upaya spiritual yang tidak disadari untuk kembali dalam keadaan bersih keharibaan Tuhan. Ini aku udah anestesi dulu, sebenarnya sebelah sini udah kayak nggak kelihatan, tapi ada sedikit hitam dikit gitu. Terus ada yang di sebelah sini juga, sama yang paling belum hilang itu di belakang, cuman udah 50% lah. Udah jauh banget dibanding tato pas pertama awal, kan tebel banget, sekarang udah tipis banget. Ingatan mental. Iya, hapus tato. Itu juga kita juga bahas sih kayak kok dia hapus tato segala macem, kayaknya prepare banget. Kayak gitu. Ya badannya pengen balik aja. Kayak yang diciptain sama Allah gitu. Nggak bertato lah gitu. Seorang asisten rumah tangga yang berada di lokasi memberikan kesaksian yang menyayat hati, sekaligus membuat merinding. Sekitar pukul 2 WIB, di saat suasana sedang sangat sunyi, ia mendengar suara eranan kesakitan yang cukup jelas dari dalam kamar Lula. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berjuang melawan rasa sakit yang hebat. Namun, upaya untuk memastikan keadaan Lula terhalang oleh pintu kayu yang terkunci rapat dari dalam. Karena mengira Lula mungkin sedang beristirahat atau hanya sekedar mengigau dalam tidurnya yang tidak tenang akibat sakit, saksi tidak langsung mendobrak pintu tersebut. Tak ada yang menyangka bahwa suara itu adalah isyarat terakhir dari tubuh Lula yang sedang mengalami krisis medis. Saat ini polisi dilaporkan sedang mendalami kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti di lapangan. Fokus penyelidikan mengarah pada rentang waktu antara suara erangan yang terdengar hingga saat Lula ditemukan sudah tak bernyawa beberapa jam kemudian. Terkait kejadian itu, hari ini rencananya penyidik akan memeriksa 7 orang saksi. 7 orang saksi itu adalah orang-orang yang mengetahui kejadian yang pertama kali menemukan almarhumah di apartemennya. Ada asisten, driver, ART, dan juga security. Nanti itu akan kami sampaikan setelah komprehensif. Ini tidak bisa disampaikan secara sepotong-sepotong. Penyidik sedang bekerja, kami mohon waktu. Unggahan di Instagram Story milik Lula beberapa jam sebelum ia wafat terlihat begitu normal.
Seperti hari-hari biasanya, ia masih sempat memberikan momen yang tidak menunjukkan tanda-tanda kondisi kritis yang mengancam nyawa. Kontras yang tajam inilah yang membuat publik merinding, bagaimana sebuah akun masih terasa sangat hidup melalui kontennya. Sementara di saat yang sama, sang pemilik raga sedang berjuang di detik-detik akhir hidupnya sendirian di kamar apartemen. Unggahan yang masih artis ini menjadi bukti nyata betapa cepat dan mendadaknya kondisi kritis yang dialami Lula. Dari keceriaan di media sosial hingga suara eranan kesakitan di dini hari yang didengar oleh ART, hanya terpaut waktu yang sangat singkat. Kini, kolom komentar pada unggahan terakhir tersebut menjadi saksi bisu ribuan doa dan air mata. Gila, ini apa nih? Udah malu-malu. Kayak ayam. Lu kenapa? Lu kenapa? Udah norak aja, udah. Tiga sih, tiga ada pink dikit. Oh ini? Ya emang jelek. Bukan maksudnya ini yang coklat nih, coklat. Bukan maksudnya. At least aku nggak pernah bikin video minta pemilu. Terus gue biayain lu. At least gue nggak pernah ngasih film buat deketin cewek. Lu ketawa ya Gar? At least gue gak... At least gue harus kurus banget biar barang gue laku. Barang gue laku kok gue harus kurus banget. Iya. At least mantan gue ngakuin gue semua lah. Gak perlu backstreet. At least gue seimbang, makan banyak minum banyak. Hah? Emang aku enggak? Lu makan dikit minumnya banyak. Iya lagi. At least gue bisa happy sama diri gue sendiri. Oh yo, chill out pendek. At least gue kalau gabut ada Giri, nggak Mikasa. At least gue kalau berantem gak silent treatment. At least gue kalau mau olahraga nggak sampai pindah apartemen. Macet. At least kamar gue nggak rembes. Cacat kamar gue keluar deh. Affiliate lagi. At least gue nggak pakai barang orang buat affiliate. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.